Konseling? Yes, we can. Konseling? Yes, we can. Konselor? Yes, I am. Halo Pirata Adenda. Selamat datang ke program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Kenalin, nama aku Aditama dari BK 21. Dan aku Ayu dari BK Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kita mau ngajak teman-teman semua ya untuk kenalan lebih dekat sama Prodi Bimbingan dan Konseling. Ada apa aja nih di jurusan kita? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Oke, nah di ruangan yang pertama ini kita sudah memasuki ruangan observasi dan juga diskusi. Nah, di sini juga difasilitasi dengan one way glass vision dan juga ruangan ini digunakan untuk kegiatan observasi dan juga kegiatan penunjang kelas serta kegiatan praktikum yang mana sudah dilengkapi juga dengan meja dan kursi yang memadai. Oke, selanjutnya kita akan memasuki laboratorium bimbingan dan konseling. Nah, di laboratorium bimbingan dan konseling ini kita memberikan layanan di bidang pendidikan, bimbingan dan konseling, yang mana di sini sebagai pusat kegiatan jurusan BK untuk menunjang tujuan jurusan bimbingan dan konseling. Yuk kita masuk ke ruangan laboratorium BK. Oke, baik. Yang pertama, di sini ada ruang kepala laboratorium bimbingan dan konseling. Lalu di sampingnya ada ruangan konseling sebaya atau peer konseling. Lalu di sampingnya sini ada ruang konseling individu. Dan kita akan beralih ke bagian dalamnya ya. Di sini ada ruang asisten laboratorium dan editor jurnal. Dan terakhir di dalamnya ada ruangan konseling keluarga. Sekarang kita berada di lab BK klasikal yang dilengkapi dengan fasilitas micro teaching dan juga penataan kursinya adalah secara desain teater yang mana akan menunjang dan mendukung untuk semua praktikum di bimbingan kelas maupun bimbingan kelompok dalam skala yang besar. Baik, sekarang kita berada di loket yang mana dapat membantu untuk memenuhi segala kebutuhan administrasi dari mahasiswa BK UNES. Oke, sekarang kita berada di ruang dosen. Tapi teman-teman kalau lewat sini jangan berisik-berisik ya. Oke, sekarang kita berada di depan ruangan kelas. Ada beberapa ruangan kelas di sini yang biasanya digunakan untuk kegiatan perkuliahan rutinan para mahasiswa BK. Oke, teman-teman, di sini kita sudah berada di lantai 3. Nah, di sini juga ada beberapa ruangan yang biasa digunakan oleh mahasiswa ataupun akademisi prodi bimbingan dan konseling. Oke, sekarang kita memasuki ke ruangan perpustakaan. Di sini, ruangan perpustakaan ini menyediakan banyak referensi di nasional maupun internasional untuk semua mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita sudah memasuki ruangan workshop. Nah, ruangan workshop ini difungsikan biasanya untuk kegiatan workshop di prodi bimbingan dan konseling. Nah, di sini juga ada beberapa ruangan lagi. Salah satunya itu ada ruangan media BK, kemudian yang kedua ada ruangan podcast, dan yang ketiga ada ruangan penyimpanan laboratorium tes maupun non-tes. Di antara kegiatan atau program lainnya yang ada di jurusan BK, antaranya yang pertama yaitu kegiatan pengembangan diri, yang kedua kegiatan pengembangan media BK, yang ketiga ada paket pelatihan, yang keempat ada kegiatan publikasi jurnal, dan yang kelima ada kegiatan referensi atau kepustakaan. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada Genuines Channel, yaitu media sosial BK. Yang ketujuh ada Genuines Voice, yaitu podcast BK. Yang kedelapan ada Genuines Store, yang menyediakan buku dan juga merchandise BK. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang ingin menorehkan prestasi dan mengikuti program prestasi di kampus, bisa mengikuti Class of Mapres. Oke, baik. Itu tadi penjelasan terkait jurusan bimbingan dan konseling. Kita tunggu kedatangannya di BK FIPP UNES. Sampai jumpa!
are you? We are Psychology. Halo Pinata Arganta. Selamat datang di Prodi Psikologi. Perkenalkan, aku Sinta Estivala dari Angkatan 21. Perkenalkan, aku Muhammad Teguh Haji Purwanto dari Angkatan 22. Nah, sekarang kita mau ajak kalian buat lihat-lihat apa aja sih ruangan dan fasilitas yang ada di Prodi Psikologi. Yuk ikutin kami. Sekarang kita udah ada di ruang 104. Biasanya ruangan ini digunakan sebagai lab komputer Dan juga untuk pengisian data penelitian oleh para responden. Nah, sekarang kita udah ada di depan ruangan laboratorium psikodiagnostik. Di dalam laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai alat tes psikologi untuk menunjang kegiatan asesmen, Baik menggunakan metode observasi, wawancara, maupun penggunaan alat tes psikologi. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita ada di laboratorium konseling dan psikoterapi. Ruangan ini biasanya digunakan untuk kegiatan konseling dan juga terapi. Di lab ini juga terbuka untuk masyarakat umum loh. Biasanya digunakan untuk konseling dan memantau anak untuk menjalani tes kesiapan masuk sekolah. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita ada di ruang kelas. Biasanya ruangan ini digunakan untuk kegiatan perkuliahan antara mahasiswa dan dosen. Ruangan ini juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan perkuliahan dan kenyamanan bagi para mahasiswanya. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita ada di depan ruang dosen. Di ruang dosen ini terdapat ruangan untuk kepala jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi sama para dosen, bisa banget nih buat ke ruangan ini. Nah, itu tadi seputar ruangan dan fasilitas yang ada di Prodi Psikologi. Kami tunggu kehadiran kalian di Prodi Psikologi. See you!